Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa qada rabbuka alla ta'buduna illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, tak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada saat sekarang kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban." Nikmat mana lagi yang akan engkau dustakan? Di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kita pada hari ini, yang pertama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, yaitu Masjid Darul Sa'idah. Yang kedua, nikmat sempat banyak di antara saudara-saudara kita yang sehat tetapi tidak sempat untuk melaksanakan kewajibannya selaku hamba Allah atau makhluk Allah. Khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan dari bangsa jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah atau menyembah kepadaku. Yang lebih penting yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat inilah yang menyatukan kita di rumah Allah ini. Tidak lupa juga salawat beriring salam kepada junjungan alam, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barang siapa yang berselawat kepadaku, maka akan Allah hapuskan 10 dosa dan Allah tambah 10 pahala, serta Allah angkat 10 derajat. Mudah-mudahan kita umat baginda Rasulullah SAW yang selalu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, Allah kumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan ini khotib akan menyampaikan judul khutbah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah Jumat rahimakumullah,
Dalam Al-Quran Allah telah menegaskan di dalam surah Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana, dan aku perintahkan kepada manusia. Di sini Allah perintahkan bukan hanya orang-orang beriman. Di sini Allah tekankan bukan hanya orang-orang Islam, akan tetapi Allah perintahkan untuk seluruh umat manusia. Wa wassaynal insana. Siapa manusia itu? Kita, baik yang orang muslim maupun non muslim. Allah perintahkan, wa wassaynal insana biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Siapa orang tua? Ayah dan ibu kita. Hamalathu ummuhu, ibumu yang telah mengandungmu. Allah menjelaskan bahwa ibu kita yang mengandungkan kita. Kita tidak pernah terpikir berapa besar biaya yang kalau kita keluarkan, jikalau dihitung kita menumpang atau menginap di rahim ibu kita. Berapa lama? Selama 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ibu kita yang mengandung kita semakin besar kandungannya, makin besar pula pengorbanannya. Bahkan jikalau seorang ibu ditanya oleh dokter, wahai ibu, jikalau kami operasi ini, maka akan ada 2 risiko yang akan ditanggung. Risiko bayi selamat atau sang ibu meninggal, atau kebalikan, anak meninggal atau ibu selamat. Sering kita jumpai atau kita melihat berita-berita atau kita nonton televisi, begitulah pengorbanan sang ibu kita. Maka dengan mudah lisan sang ibu menjawab, wahai dokter, selamatkan anak saya ini, biarlah nyawa saya taruhannya. Kemudian kata Allah, wa fisaluhu fi amaini, dan menyusuimu selama 2 tahun. Allah menjelaskan bahwa ibu kita menyusui kita selama 2 tahun. Kalau kita yang pernah belajar matematika, jikalau kita biasa minum susu kotak kemasan, jikalau 1 hari 5.000 rupiah, kita kalikan, jikalau seorang anak itu rata-rata menyusu dalam 1 hari itu bisa sampai 10 kali, sudah 50.000 dikali 360 hari dan dikali 2 selama 2 tahun. Berapa juta hutang kita hanya sekedar air susu ibu kita. Maka dari itu kata Allah, Aniskurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kedua orang tuamu. Siapalah diri kita kalau tidak ada ayah dan ibu kita? Ayah yang sanggup berhujan, panas kepanasan untuk menghidupi atau menafkahi sang keluarga, sanggup mengorbankan keperluannya demi untuk pendidikan kita. Begitu juga sebaliknya sang ibu
sanggup menahan lapar, yang penting anaknya merasa kenyang. Coba kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, begitu sang ibu menyuapkan anak, pasti sisa dari anak yang disuapkannya itu ibulah yang akan memakannya. Begitu besar pengorbanan kedua orang tua kita. Tanpa kita sadari, jikalau orang tua kita kaya, maka sang anak yang akan menjadi raja. Akan tetapi, jikalau anak yang sudah menjadi kaya atau berhasil, maka orang tua menjadi pembantu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu, wahai saudara-saudara jamaah masjid rahimakumullah, kita yang Allah berikan orang tua yang masih lengkap, jikalau kita tidak dapat berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Dikisahkan Imam besar Hasan Al-Basri, ketika sang ibunya meninggal, ia menangis terseduh-seduh. Bahkan para sahabat dan para umatnya atau anak murid beliau menyabarkan Imam Hasan Al-Basri. Sampai salah satu murid bertanya, "Wahai Imam, apakah Imam menangis ini karena Imam tidak ridho bahwa ibu sang imam ini diambil Allah rohnya? Apakah Imam tidak ikhlas kalau ibunya Imam ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka dengan perlahan sang imam menjawab, Imam Hasan Al-Basri, "Wahai muridku, sesungguhnya aku menangis ini bukanlah aku tidak ikhlas akan kepergian sang ibuku. Sesungguhnya aku menangis ini bukanlah aku tidak ridho bahwa Allah mengambil haknya. Akan tetapi sesungguhnya aku menangis salah satu pintu surga tertutup untukku." Inilah yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri kepada murid dan saudara-saudara. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika baginda Rasulullah SAW ditanya sahabat, "Wahai Rasul, siapa orang yang pertama untuk aku berbakti kepadanya?" Langsung baginda Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian bertanya lagi sahabat dengan pertanyaan yang sama. Baginda Rasul menjawab dengan jawaban yang sama, "Ibumu." Kemudian sahabat bertanya lagi untuk yang ketiga, "Siapa wahai Rasul?" Rasul menjawab tetap, "Ibumu." Kemudian pertanyaan yang keempat, "Kemudian siapa lagi wahai Rasul?" Barulah Rasul menjawab, "Bapakmu." Begitu besar kita seorang anak laki-laki untuk berbakti kepada sang ibu kita. Maka dari itu, banyaklah kita berbakti atau menyenangkan hati kedua orang tua kita. Barang siapa yang mudah memberi rezeki kepada kedua orang tuanya, insya Allah akan membalas rezeki anak tersebut laksana rezekinya para raja. Jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana jika orang tua kita yang sudah meninggal? Apa yang harus kita lakukan? Maka di dalam hadis sudah dijelaskan, "Iza ma tabnul Adam in qata'a min salas." Apabila mati anak cucu Adam, maka terputuslah semua amal perantara kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya.
Jadi apabila ada saudara-saudara kita yang berpaham, kenapa mengirim Al-Fatihah untuk orang tua yang sudah meninggal itu tidak sampai, maka perlahan kita beri pengertian bahwa sesungguhnya itu adalah paham yang salah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kenapa demikian? Bahwasanya baginda Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa dari umatku yang berdoa kepada Allah kemudian tidak menyisipkan doa kedua orang tua. Apa doa kedua orang tua? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, ampunkanlah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu aku masih kecil. Maka kata baginda Rasul, doa hambaku tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar pengaruh orang tua dalam kehidupan kita. Maka dari itu, jikalau kita ingin mendapat anak yang soleh dan soleha, jadilah kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah, apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita maka kita akan menerima hal yang sama apa yang dilakukan anak kita terhadap kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kita sering mendengar juga bahwa ada seorang pemuda yang tidak terkenal di mata manusia, akan tetapi dia mulia di hadapan para malaikat. Siapa itu? Yaitu Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang sanggup menggendong ibunya ketika ibunya ingin berangkat haji. Dia melatih dirinya dengan menggendong anak domba selama 1 bulan. Bahkan ia dikatakan orang penduduk tersebut seorang pemuda yang gila. Akan tetapi karena ingin menunaikan hajat ibunya, ia sanggup melakukannya, dan alhamdulillah begitu niat sang ibu tercapai, Uwais ini pun meninggal pada waktu melaksanakan ibadah haji. Mendengar cerita tersebut, baginda Rasul yang diceritakan oleh malaikat Jibril berpesan kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Wahai Abu Bakar dan Umar, jikalau nanti aku telah meninggal dunia dan ada seorang pemuda yang Uwais Al-Qarni ingin bertemu kepadaku, maka kalian minta doa terhadap pemuda tersebut. Bertanya sahabat Abu Bakar dan Umar, apa istimewanya pemuda tersebut wahai Rasul? Rasulullah menjawab, sesungguhnya Uwais ini adalah pemuda yang hina di hadapan manusia tetapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini Allah jadikan kita seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dan selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, dan menjadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak soleh dan solehah sehingga dapat berbakti juga kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati was-siratil hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal